Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala Muhammadin khatamil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man iktafa bihadihi ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah. Para peserta i'tikaf di bulan Ramadan 1446 Hijriah yang semoga dimuliakan Allah Ta'ala, pada malam ini insyaallah kita melanjutkan pembahasan beberapa dalil dari Al-Quran yang menjelaskan tentang kewajiban mengikuti manhaj salaf. Pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas surat At-Taubah ayat 100. Pada kesempatan malam ini insyaallah kita akan membahas surat Al-Fatah ayat yang terakhir, yaitu ayat yang ke-29. Dan sebagaimana biasa nanti kita akan merujuk kepada tafsir Ibnu Katsir di dalam memahami ayat ini. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffari ruhama'u bainahum tarahum ruk'an sujjadan yabtaguna fadlan minallahi wa ridwana simahum fi wujuhihim min atharis sujud dzalika mathaluhum fit taurah wa mathaluhum fil injili kazar'in akhraja shat'ahu fa'azarahu fastaghlada fastawa 'ala suqihi yu'jibu az-zurra'a liyaghidha bihimul kuffar wa'adallahu alladhina amanu wa 'amilus solihati minhum maghfiratan wa ajran 'azima. Muhammadur Rasulullah. Muhammad adalah utusan Allah. Walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffari ruhama'u bainahum. Dan orang-orang yang bersama dengan Nabi Muhammad SAW, siapa mereka? Para sahabat. Asyidda'u 'alal kuffari, mereka bersikap keras terhadap orang-orang kafir. Ruhama'u bainahum, mereka berkasih sayang sesama mereka, yaitu sesama para sahabat, sesama kaum muslimin. Tarahum ruk'an sujjada, kamu melihat mereka ruku dan sujud. Yabtaguna fadlan minallahi wa ridwana, mereka mencari karunia dan keridhaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Simahum fi wujuhihim min atharis sujud, pada wajah mereka tampak tanda-tanda bekas sujud. Dzalika mathaluhum fit Taurah, demikianlah sifat-sifat mereka yang diungkapkan dalam Taurat. Taurat kitabnya siapa? Nabi Musa alaihissalam. Sehingga orang-orang Yahudi mengetahui tentang sifat-sifat ini karena mereka mempelajari Taurat. Wa mathaluhum fil Injil,
Dan sifat-sifat mereka yang diungkapkan dalam Injil, yaitu dalam kitabnya Nabi Isa alaihissalam yang dipelajari oleh orang-orang Nasrani, kazar'in akhraja syat'ahu, adalah seperti benih yang mengeluarkan tunasnya. Fa'azarahu fastaghlada fastawa ala suqi, lalu tunas itu mengokohkannya, lalu menjadi besar dan tegak lurus di atas batangnya. Yu'jibuz zurra'a, tanaman tersebut menyenangkan hati orang-orang yang menanamnya. Liyaghidha bihimul kuffar, karena Allah hendak menjengkelkan hati orang-orang kafir. Wa'adallahu alladhina amanu wa 'amilus solihati minhum, Allah menjanjikan kepada orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebaikan di antara mereka, maghfiratan wa ajran 'azima, ampunan dan pahala yang sangat besar. Ini terjemah dari ayat ini. Berkata Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullahu taala, yukhbir ta'ala, Allah taala memberitakan an Muhammadin salawatullahi alaihi, tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, annahu rasuluhu haqqan bila syakkin wala raibin, bahwa Muhammad adalah rasulnya dan itu adalah benar, tidak diragukan lagi. Faqala, maka Allah Ta'ala berfirman, Muhammadur Rasulullah, Muhammad Rasulullah. Dan perkataan ini termasuk nas, ya. Itu perkataan yang tidak mengandung arti lain kecuali arti ini. Ini bukan zahir, bukan muawwal, bukan mujmal, ya. Tapi ini adalah nas, yaitu perkataan yang tidak mengandung kecuali satu arti saja. Muhammad Rasulullah, bahwa Muhammad adalah utusan Allah, tidak ada arti lain. Wa hadza mubtada'un wa khabarun, dan ini adalah mubtada dan khabar. Muhammad mubtadanya, Rasulullah khabarnya. Wa huwa mustamilun ala kulli wasfin jamilin, dan itu mencakup atas sifat yang baik, yang bagus. Ya, tentu dalam ungkapan Muhammad adalah Rasulullah, maka itu mengandung penjelasan tentang sifat Muhammad SAW. Nah, bagaimana seorang manusia diangkat menjadi Rasul Allah Ta'ala, maka dia memenuhi sifat-sifat yang memang itu harus ada pada seorang Rasul, dan itulah sifat-sifat kemuliaan. Thumma thanna bitsana'i ala ashabihi, kemudian Allah Ta'ala melanjutkan dengan memuji para sahabat Nabi Muhammad SAW. Tadi pujian atas Nabi Muhammad, sekarang pujian atas para sahabatnya. Faqala, maka Allah Ta'ala berfirman, walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffari ruhama'u bainahum, dan orang-orang yang bersama dengan Muhammad, mereka bersikap keras terhadap orang kafir dan mereka berkasih sayang antara sesama mereka. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah Ta'ala firmankan dalam ayat lain, Al-Maidah ayat 54, fasawfa ya'tillahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbunahu adillatin 'alal mu'minina 'izzatin 'alal kafirin. Maka Allah Ta'ala akan mendatangkan satu kaum yang Allah mencintai mereka dan mereka pun mencintai Allah. Mereka berlemah lembut terhadap sesama orang beriman dan mereka bersikap keras terhadap orang-orang kafir. Al-Maidah ayat 54. Wa hadhihi sifatul mu'minin, dan inilah sifat orang-orang beriman. Nah, ini sudah masuk ini. Ya, bagaimana kita harus
mengikuti manhaj sahabat. Maka Ibnu Katsir mengatakan inilah sifat orang-orang beriman, mengikuti sahabat, mengikuti sifat sahabat. Bagaimana sahabat bersikap terhadap orang kafir dan bagaimana sahabat bersikap terhadap sesama muslim. Ayyakuna ahaduhum syadidan anifan 'alal kuffar. Yaitu orang beriman harus bersikap keras terhadap orang-orang kafir. Rahiman barron bil akhyar. Bersikap kasih sayang dan berbuat baik terhadap orang-orang yang baik, yaitu orang-orang beriman. Ghaduban abusan fi wajhil kafir. Menampakkan wajah yang marah, wajah yang masam terhadap orang kafir. Dahukan basyusan fi wajhi akhihil mu'min. Dan menampakkan wajah yang ramah, wajah yang ceria di hadapan saudaranya yang beriman. Kemudian beliau menyebutkan beberapa dalil, kita ringkas saja ya. Kemudian masuk ke lanjutan ayat ini, wa qauluhu, dan firman Allah Ta'ala, tarahum ruk'an sujjadan yabtaguna fadlan minallahi wa ridwana. Kamu melihat mereka ruku dan sujud, mereka mencari karunia dari Allah Ta'ala dan keridhaan Allah Ta'ala. Wasafahum, Allah Ta'ala mensifati mereka bikathratil amali wa kathratis salati, bahwa mereka itu banyak beramal dan banyak salat. Wa hiya khairul a'mali, dan salat adalah sebaik-baik amal. Wasafahum bil ikhlasi fiha, mereka disifati dengan ikhlas di dalam salat lillahi azza wa jalla. Wal ihtisabi indallahi jazilat thawabi, dan mereka disifati bahwa dalam salat dan amal mereka, mereka hanyalah mencari pahala yang banyak dari Allah Ta'ala. Wa huwal jannatul mustamilatu ala fadlillah, yaitu surga yang mencakup atas karunia Allah. Wa huwa si'atur rizqi alaihim, yaitu rezeki yang luas atas mereka. Waridahu ta'ala, dan mencari keridhaan Allah Ta'ala anhum, dari mereka. Wa huwa akbaru minal awwali, dan keridhaan ini adalah lebih besar daripada karunia Allah Ta'ala. Sebagaimana disebutkan dalam surat At-Taubah ayat 72, waridwanum minallahi akbar, dan keridhaan dari Allah Ta'ala itu paling besar. Jadi di sini para sahabat digambarkan mereka itu banyak sholat, bukan sekali sholat, tapi diungkapkan dengan ruka'an sujjada. Artinya mereka banyak mendirikan sholat, rajin sholat, dan mereka di dalam melaksanakan sholat dan amal soleh yang lainnya itu semata-mata mencari karunia dan keridhaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, menunjukkan tentang keikhlasan mereka, bukan karena riaan, bukan karena tolabud dunia, tetapi Allah Ta'ala menggambarkan tentang keikhlasan mereka di dalam sholat dan amal mereka. Ini murni mencari apa? Karunia dan keridhaan Allah Ta'ala. Itulah keikhlasan. Wa qawluhu, dan firman Allah Ta'ala, simahum fi wujuhim min athari sujud, nampak ciri mereka pada wajah mereka dari bekas sujud. Qala Ali ibn Abi Thalhah an Ibnu Abbas, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, simahum fi wujuhim, yakni as-simtal hasana, yaitu ciri yang indah di wajah mereka. Wa qala Mujahidun wa ghairu wahid, berkata Mujahid dan yang lainnya, yakni al-khusyu'a wat tawadhu'a,
nampak ciri pada wajah mereka dari banyak sujud, banyak sholat adalah kerendahan hati dan ketawaduan mereka. Itu nampak di wajah mereka dari bekas, dari pengaruh banyak mendirikan sholat. Kemudian an Mujahidin, dari Mujahid, simahum fi wujih min athari sujud qala al khusyu'. Imam Mujahid mengatakan ciri di sini adalah al khusyu', yaitu kerendahan hati, tawadhu. Wa qala As-Suddi, berkata As-Suddi, as-salatu tuhassinu wujuhahum. Salat menjadikan wajah mereka indah. Wa qala ba'dus salafi, berkata sebagian salaf, dan diantara di sini diriwayatkan dari Jabir, dan ini bukan hadis Nabi ya. Ini mauquf, perkataan Jabir. Dan ini juga dikatakan oleh sahabat yang lain. Man kathurat salatuhu bil laili hasuna wajhuhu bin nahar. Barang siapa yang banyak mendirikan salat malam, maka menjadi indah wajahnya di waktu siang. Di salat itu memberikan pengaruh terhadap wajah seseorang. Wa qala ba'dhum, dan berkata sebagian mereka, innalil hasanati nuran fil qalbi. Sesungguhnya kebaikan itu akan melahirkan atau mengakibatkan cahaya di dalam hati, wadiyaan fil wajhi, dan cahaya di wajah, wasi'atan fil rizki, dan keluasan di dalam rezeki, wa mahabbatan fi qulubin nasi, dan kecintaan dalam hati manusia. Di setiap kebaikan yang kita lakukan, di antaranya sholat, ini akan mengakibatkan cahaya dalam hati, cahaya dalam wajah, luas rezeki, dan dicintai banyak orang. Wa qala Amirul Mukminin Utsman, dan berkata Amirul Mukminin Utsman radhiyallahu anhu, ma asarra ahadun sariratan illa abdaha Allahu ala safahati wajhihi wa faltati lisanihi. Tidaklah seseorang menyembunyikan suatu hal yang tersembunyi. Tidaklah seorang menyembunyikan rahasia di dalam dirinya, mau rahasia baik atau rahasia buruk, illa abdahallahu ala safahati wajhihi, kecuali Allah Ta'ala akan menampakkan pada wajah orang tersebut, wa faltati lisani, dan ucapan lisannya. Kalau yang dia sembunyikan rahasia yang baik, maka akan nampak kebaikan tersebut pada wajah dan lisannya. Kalau yang disembunyikan adalah rahasia yang buruk, maka itu juga akan nampak keburukan pada apa? Wajahnya dan lisannya. Wal gharadu, dan maksudnya anna syai'al kamina fin nafsi, bahwa sesuatu yang tersembunyi di dalam diri, yadharu ala safahatil wajhi, maka itu akan nampak pada raut wajah seseorang. Fal mu'minu idza kanat sariratuhu sahihatan ma'allah aslahallahu dhahirahu linnas. Maka orang beriman apabila apa yang dia rahasiakan adalah suatu kebenaran bersama Allah Ta'ala, maka Allah Ta'ala akan memperbaiki lahiriah dia di hadapan manusia. Sebagaimana perkataan Umar bin Khattab radhiyallahu an, man aslaha sariratahu aslahallahu ala niyyatahu. Barang siapa yang memperbaiki rahasianya, maka Allah Ta'ala akan memperbaiki lahiriahnya. Dan dikatakan oleh ulama hikmah, siratul mar'i tunbi'u an sariratihi. Perjalanan seseorang itu akan memberitakan tentang rahasia yang dia sembunyikan dalam dirinya. Jadi apapun yang kita rahasiakan itu sebenarnya bisa nampak di hadapan orang.
terbaca dari raut wajahnya, terbaca dari ucapan lisannya, terbaca dari gerak-gerik tingkah lakunya. Apa yang sedang dia sembunyikan di dalam diri itu akan terbaca. Ya. Dan kemudian Ibnu Katsir banyak menyampaikan beberapa athar, tapi kita ringkas saja karena isinya mirip-mirip. Kemudian beliau mengatakan fas-sahabatu, maka para sahabat radhiyallahu anhum khalusat niyatuhum, ikhlas niat mereka, wa hasunat a'maluhum, dan bagus amal mereka. Fakullu man nadhara ilaihim, maka setiap orang yang melihat kepada sahabat, a'jabuhu, mereka akan merasa kagum, fi simtihim wa hadiyihim, tentang sikap mereka dan tingkah laku mereka. Wa qala Malikun, berkata Imam Malik rahimahullah, balagoni anna an-nasara kanu idza ra'aw as-sahabata, sampai berita kepadaku, kata Imam Malik, bahwa orang-orang Nasrani apabila mereka melihat sahabat alladzina fatahu Syam, yang telah menaklukkan kota Syam, karena kota Syam ditaklukkan di zaman siapa? Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Jadi oleh para sahabat ditaklukkan. Maka orang-orang Nasrani yang melihat para sahabat yang menaklukkan kota Syam, yaqulun, berkata, wallahi la haula'i khairun minal hawariyina fima balagona, demi Allah, mereka para sahabat lebih baik dibandingkan dengan hawariyun dalam berita yang sampai kepada kami. Siapa hawariyun? Sahabat Nabi Isa alaihissalam. Maka orang-orang Nasrani sendiri mengakui bahwa para sahabat Nabi Muhammad SAW itu lebih baik dibandingkan dengan para sahabat Nabi Isa, tentang sifat-sifatnya, tingkah lakunya, ciri-cirinya, itu lebih baik. Ini diakui oleh orang-orang Nasrani. Wa sadaqu fi dzalika, dan memang mereka benar dalam perkataan mereka ini. Fa inna hadhil ummata mu'azzamatun fil kutubil mutaqaddimati, karena sungguhnya umat ini diagungkan dalam kitab-kitab yang terdahulu. Sebagaimana tadi disebutkan apa? Bahwa ciri ini diceritakan di dalam kitab Taurat. Wa a'dhamuha wa afdaluha ashabu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan umat ini yang paling agungnya, yang paling utamanya adalah para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa qad nawwaha Allahu bi dzikrihim fil kutubil munazzalati wal akhbaril mutadawilati, dan Allah taala telah menyebutkan tentang keagungan dan keutamaan para sahabat ini dalam kitab-kitab terdahulu, berita-berita terdahulu yang telah beredar di kalangan umat-umat terdahulu. Walihada, oleh karena itu, qala hahun, Allah Ta'ala berfirman di sini, dzalika mataluhum fit Taurat, itulah perumpamaan mereka di dalam Taurat. Jadi dalam Taurat digambarkan bahwa para sahabat Rasulullah SAW itu apa? Ruk'an sujadain yabtaguna fadlan minallahi wa ridwana simahum fi wujuhim min atharis sujud. Ya, dalam tafsir At-Tabari dikatakan tentang ciri yang nampak pada wajah para sahabat yang diceritakan dalam ayat ini, itu ada dua penafsiran dari para ulama, dan itu tidak saling bertentangan. Yang pertama adalah sima hum yaumal qiyamah, bahwa ciri ini akan didapatkan di hari kiamat nanti, bahwa wajah-wajah orang-orang yang rajin sholat itu akan nampak ciri bekas sholatnya itu di wajah mereka pada hari kiamat.
wajah mereka akan bersinar, bercahaya. Kemudian penafsiran yang kedua, simahum fid dunya, bahwa ciri tersebut adalah di dunia. Yang pada akhirnya ya bahwa ciri ini memang nampak di dunia, juga akan nampak kapan? Di akhirat nanti. Tentang keutamaan para sahabat, tentang keutamaan orang-orang yang rajin sholat. Ya, seperti yang disebutkan tadi, bahwa ciri dari orang yang rajin sholat, dan yang paling utamanya adalah para sahabat. Kali ini sedang menceritakan para sahabat, yaitu apa? Wajah mereka itu indah, wajah mereka itu ceria, dan wajah mereka adalah wajah orang-orang yang tawadhu, wajah orang-orang yang rendah hati. Itu nampak di wajah mereka sebagai pengaruh dari apa? Salat dan amal soleh yang mereka lakukan. Itu yang diceritakan dalam Taurat. Nah, makanya ketika para sahabat dan tabi'in menaklukkan kota Syam, di situ ada ahli Taurat, yaitu orang-orang Nasrani. Mereka menyaksikan apa yang diceritakan itu ada pada wajah para sahabat yang menaklukkan kota Syam, sehingga mereka mengatakan, demi Allah, ciri-ciri mereka itu lebih baik dibandingkan dengan ciri-ciri siapa? Hawariyun. Hawariyun yaitu para sahabat Nabi Isa alaihissalam. Jadi sebelum para sahabat lahir, itu ciri-cirinya sudah diceritakan oleh Allah Ta'ala di dalam Taurat. Afwan, Taurat siapa? Yahudi ya, maaf. Yahudi, afwan. Ya. Kemudian sekarang perumpamaan para sahabat yang diceritakan di dalam Injil. Wa mathaluhum, dan perumpamaan mereka, yaitu para sahabat, fil Injili, dalam Injil, kazar'in akhraja syat'ahu, seperti tanaman atau benih yang mengeluarkan tunasnya. Karena pohon itu dari benih, setelah benih kemudian muncul tunas. Setelah jadi tunas kemudian apa? Jadi pohon, membesar. Adalah seperti benih yang mengeluarkan tunasnya. Fa'azaru fastaghladu fastawa ala suqihi akhraja syat'ahu ay firakhahu. Firakh itu tunas ya, kalau di apa, tanaman atau pohon. Kalau di binatang apa? Anak. Firakh jamannya apa? Afrakh. Anak-anak binatang, anak ayam atau anak apa, itu disebut afrakh ya, anak-anaknya. Fa'azarahu ay syaddahu, maka si tunas ini semakin menguatkan tanaman tadi. Fastaghlada, lalu menjadi syabba wa tala, dia menjadi tinggi dan menguat, membesar. Fastawa ala suqihi yu'jibuz zurra'. Fastawa ala suqihi, kemudian si tunas ini menjadi kokoh di atas pohonnya, menjadi, karena dia sudah jadi pohon besar. Yu'jibuz zurra', yang menggembirakan para petani yang menanamnya. Ay fakadzalika ashabu Muhammadin, maka seperti itulah para sahabat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, azaruhu, mereka mengokohkannya, wa ayyaduhu, mereka menguatkannya, wa nasaruhu, mereka menolongnya, fahum ma'ahu kasyat'i ma'azzar'i, maka para sahabat bersama Nabi
seperti tunas bersama induknya, pohonnya. Itu pernah melihat pohon yang beranak? Contohnya apa? Di sampingnya muncul anaknya, pisang punya. Nah, jadi di sini Allah Subhanahu wa taala menggambarkan tentang Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya. Nabi itu diumpamakan seperti pohon. Yang kemudian dari satu pohon ini melahirkan banyak tunas, anak-anak pohon ini. Yang kemudian si tunas ini tumbuh menjadi besar sehingga mengokohkan pohon tersebut. Nah, mungkin antum bisa melihat pohon pisang, ya, bambu, ya. Dari satu bambu muncullah tunas-tunasnya yang kemudian menjadi besar banyak, ya. Kalau ada angin besar banyak pohon yang tumbang, tapi kalau kayak bambu susah itu. Kenapa? Karena dia terkokohkan dan terkuatkan oleh anak-anak yang semakin lama semakin membesar. Nah, demikianlah perumpamaan dzalika mataluhum wa matalun fil Injil. Ini adalah perumpamaan yang Allah Ta'ala berikan di dalam Injil, yaitu kitabnya orang-orang Nasrani. Jadi Nabi Muhammad SAW beliau dikelilingi oleh para sahabatnya, sehingga Nabi Muhammad SAW semakin kokoh, semakin kuat, dan para sahabatnya semakin lama semakin banyak, semakin besar. Nah, kalau petani menyaksikan tanamannya semakin banyak tunas yang muncul dan semakin kokoh pohonnya, apa yang dirasakan oleh petani? Senang, gembira. Karena akan semakin banyak pohon, semakin banyak hasil yang didapatkan dan semakin kuat pohonnya. Liyaghidha bihimul kuffar. Allah Ta'ala jadikan Nabi Muhammad SAW semakin kuat, semakin kokoh, semakin banyak sahabatnya, dan menguatkan agamanya. Allah Ta'ala jadikan seperti itu, liyaghidha bihimul kuffar, untuk menjadikan orang-orang kafir jengkel, benci terhadap siapa? Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya. Wa min hadhil ayati intaza'al Imam Malikun rahimahullahu. Dari ayat ini Imam Malik rahimahullah mengambil kesimpulan fi riwayatin anhu, dalam suatu riwayat darinya, bitakfirir rawafidi alladzina yubghiduna as-sahabata. Dengan kesimpulan, yaitu dengan mengkafirkan orang-orang Rafidhah yang membenci para sahabat. Qala, berkata Imam Malik, li'annahum yaghidunahum, karena orang-orang Rafidhah ini membenci sahabat. Wa man ghadha as-sahabata, dan barang siapa yang membenci sahabat, fahuwa kafirun lihadil ayati, maka dia kafir dengan petunjuk ayat ini. Wa wafaqahu ta'ifatun minal ulama'i ala dzalika, dan sekelompok ulama menyepakati Imam Malik atas kesimpulan ini. Wal ahaditsu fi fadailis sahabati, dan hadis-hadis tentang keutamaan para sahabat. Wan nahi anit ta'arrudi lahum bimasa'atin katsiratun, dan hadis tentang larangan untuk bersikap buruk terhadap para sahabat ini sangat banyak. Wa yakfihim, dan cukup bagi mereka tsanaullahi alaihim, pujian Allah terhadap mereka, wa ridahu anhum, dan keridhaan Allah terhadap mereka. Jadi Allah Ta'ala sudah menyebutkan pujian dan keridhaan atas mereka. Ini hal yang tidak didapatkan oleh generasi berikutnya.
Untuk generasi berikutnya kan hanya menyebutkan sifat-sifat saja. Orang beriman, orang beramal soleh, orang yang banyak berzikir, dan seterusnya, orang yang banyak beramal soleh. Allah Ta'ala sebutkan keutamaannya. Allah Ta'ala tidak menyebutkan tentang generasi tertentu atau orang tertentu, tapi untuk para sahabat Allah sebutkan itu. Tsumma qala, kemudian Allah Ta'ala berfirman, wa'adallahu alladhina amanu wa aminus solihati minhum. Allah Ta'ala menjanjikan untuk orang-orang beriman dan beramal soleh. Min, harap min dalam ayat ini, hadhihi li bayanil jins. Ini untuk menjelaskan tentang jenis. Maksudnya apa? Bukan untuk tab'id, bukan untuk sebagian, tapi menjelaskan seluruhnya, bahwa Allah Ta'ala menjanjikan bagi seluruh sahabat karena mereka beriman dan beramal soleh apa? Maghfiratan, ampunan, aili dzunubi, untuk dosa-dosa mereka, wa ajron aziman, dan pahala yang besar, ay thawaban jazilan wa rizqan karima, yaitu pahala yang banyak dan rezeki yang mulia, wa wa'dullahi haqqun wa sidqun, dan janji Allah itu benar, ya. La yukhlifu wa la yubaddil, Allah Ta'ala tidak akan mengingkari janjinya. Wa kullu man iktafa athara sahabati fa huwa fi hukmihim, dan setiap orang yang mengikuti athar sahabat, dan setiap orang yang mengikuti manhaj sahabat yang diceritakan tadi, fa huwa fi hukmihim, maka dia pun berada dalam hukum sahabat. Artinya dia pun akan mendapatkan keutamaan yang diberikan kepada para sahabat. Seumpamanya kita mengikuti para sahabat, maka kita pun akan mendapatkan keutamaan yang didapatkan oleh para sahabat, ya. Walaupun keutamaan jelas apa? Bertingkat-tingkat, tapi jenis keutamaannya akan didapatkan. Walahumul fadlu was-sabqu wal kamal, dan para sahabat memiliki keutamaan dan kesempurnaan serta terlebih dahulu, ya, di dalam kebaikan. Alladzi la yalhaqum fihi ahadun min hadhil ummati, yang mana itu tidak akan bisa didapatkan oleh seorang pun dari umat ini. Radhiyallahu anhum wa ardahum, semoga Allah Ta'ala meridai mereka. Wa ja'ala jannatil firdausi ma'wahum, dan semoga Allah Ta'ala menjadikan surga Firdaus sebagai tempat tinggal mereka. Dan dikatakan wa qad fa'ala, dan Allah telah melakukan itu. Kemudian terakhir Al-Hafidz Ibnu Katsir menyampaikan hadis Abu Hurairah, qala Rasulullah SAW bersabda, la tasubbu ashabi, janganlah kalian mencaci sahabatku. Fawalladzi nafsi biyadihi, maka demi Allah yang jiwaku ada di tangannya, lau anna ahadakum anfaqa mithla uhudin dhahaban, kalau ada salah seorang di antara kalian menginfakkan emas seperti gunung Uhud, ma adraka mudda ahadim wala nasifahu, maka itu tidak akan mendapatkan keutamaan infak seorang sahabat walaupun cuma 1 mud atau setengah mud. Itu tetap lebih utama infak mereka. Para peserta iktikaf yang semoga dirahmati Allah Ta'ala, kesimpulan dari apa yang disampaikan oleh Al-Hafidz Ibnu Katsir di sini, yang pertama bahwa Allah Ta'ala telah memuji para sahabat. Yang kedua bahwa Allah Ta'ala telah meridhai para sahabat. Maka dari ini kita ambil pelajaran, karena ini tidak menjelaskan tentang sifat, ya. Ini menjelaskan tentang personal orang. Beda kalau Allah Ta'ala
memuji orang yang bersifat ini? Orangnya yang mana? Orangnya yang mana? Nah, ini kan nggak jelas. Tapi kalau dalam ayat ini Allah memuji yang bersifat ini, dan personalnya pun disebut oleh Allah Ta'ala. Siapa? Walladzina ma'ahu, orang-orang yang menyertai Nabi Muhammad. Jelas personalnya, nggak ada orang lain lagi kecuali para sahabat. Di situ ada Abu Bakar, ada Umar, ada Utsman, ada Ali radhiyallahu anhum ajmain, dan para sahabat yang lain. Jadi ayat ini Allah Ta'ala memuji, Allah Ta'ala meridhoi, bukan hanya menyebutkan sifat, tapi menyebutkan apa? Personalnya, itu para sahabat. Maka dari sini diambil kesimpulan apa? Tentang wajibnya kita mengikuti para sahabat, itu sudah jelas. Sehingga tadi Al-Hafidz Ibnu Katsir menutup penafsirannya dengan mengatakan apa? Sebelum hadis tadi, wa man iktafa atharuhum fahuwa fi hukmihim. Siapa yang mengikuti jejak sahabat, maka dia berada dalam hukum sahabat. Artinya dia akan mendapatkan keutamaan yang didapatkan oleh para sahabat. Berupa apa tadi dalam ayat ini? Pujian dan keridhaan. Jadi kalau kita ingin mendapatkan pujian dari Allah Ta'ala, mau nggak dipuji oleh Allah Ta'ala? Itu ikhlas. Kalau kita melakukan amal dengan tujuan dipuji oleh Allah Ta'ala, itu ikhlas. Tapi kalau ingin dipuji oleh manusia, itu apa namanya? Riya. Itu syirik asghar. Jadi kalau kita ingin dipuji oleh Allah Ta'ala, kalau kita ingin diridhoi oleh Allah Ta'ala, kalau kita ingin diberi karunia oleh Allah Ta'ala, maka ikutilah sifat yang telah disebutkan oleh Allah Ta'ala. Dan mungkin kalau sifat ada di banyak orang, dan semakin jelas lagi, ikutilah personal, yaitu orang yang memiliki sifat tersebut yang sudah diakui oleh Allah Ta'ala. Jadi begini ya, kalau bahasa sekarang mungkin ya, Allah Ta'ala telah memberikan legitimasi terhadap para sahabat, bahwa agama mereka itu benar, pemahaman mereka itu benar, ilmu mereka tentang agama ini benar. Karena benar, maka Allah memuji mereka. Karena benar, maka Allah ridho kepada mereka. Nah sekarang orang-orang yang datang setelah para sahabat, kalau mereka ingin agamanya benar, maka mereka akan mencari apa? Percontohan. Mereka akan mencari percontohan. Nah maka Allah Ta'ala sudah menyebutkan percontohan yang benar itu adalah para sahabat. Adapun di luar para sahabat, maka bisa benar bisa tidak. Kalau kita nyari model, kalau sekarang istilahnya kalau sekolah itu apa? Sekolah model ya. Sekolah model. Jadi ada satu sekolah yang sudah diakui oleh pemerintah. Sekolah-sekolah lain kalau ingin dapat pengakuan pemerintah, ikuti model sekolah ini kayak gitu. Nah di luar generasi sahabat, seperti yang tadi saya ceritakan, Allah tidak menyebutkan personalnya, generasinya, hanya menyebutkan apa? Sifatnya. Dan sifat itu ada di sahabat. Maka kalau mengikuti sahabat, jelas orangnya, jelas sifatnya. Tapi kalau mengikuti di luar sahabat, yang jelas cuma apanya? Sifatnya saja. Dan sifat yang jelas itu pun masih sesuai dengan sifat siapa? Sahabat. Karena kalau sifat sahabat sudah diakui oleh Allah Ta'ala. Jadi kalau kita mengikuti orang, ikuti saja orang yang sudah diakui, itu aja. Nah, saya mengikuti Ustadz Fulan. Nah, Ustadz Fulan diakui nggak oleh Allah Ta'ala?
Tapi di Ustadz Fulan itu sifat-sifat yang dipuji Allah Ta'ala ada? Ya ada. Tapi apakah Allah memuji Ustadz Fulan tersebut? Allah memujinya atau tidak? Gak ada jaminannya. Saya mau ikut Abu Bakar. Nah, kalau ikut Abu Bakar, sifat-sifatnya ada nggak? Ada. Terus orangnya dipuji nggak oleh Allah Ta'ala? Dipuji, diakui, jadi jelas. Tapi kalau mengikuti orang, sifatnya ada, cuma orangnya nggak tahu kita. Apakah Allah Ta'ala mengakuinya, memujinya, meridainya atau tidak? Nah, karena tidak jelas orangnya, walaupun jelas sifatnya, maka ini untuk mengatakan oh jelas sifatnya, kita bagaimana menentukan jelas sifatnya? Menentukannya adalah bahwa sifat tersebut ada dalam Al-Quran, ada dalam hadis, dan itu ada pada para sahabat. Jadi tidak sekedar sifat-sifat baik itu ada pada orang tersebut. Buktinya mana? Oh, ini disebutkan dalam ayat Quran, disebutkan dalam hadis. Ada nggak percontohannya di para sahabat? Seperti itu modelnya, seperti itu prakteknya. Kalau tidak ditemukan berarti bukan itu modelnya. Karena kebaikan itu nggak akan luput dari sahabat, pasti ada pada sahabat. Ketika Allah Ta'ala memuji mereka, meridhai mereka, maka tidak mungkin ada kebaikan yang luput dari mereka. Tidak mungkin mereka berada di atas kebatilan. Karena Allah memuji seseorang itu tidak akan salah. Allah tidak akan memuji seseorang yang di akhir hidupnya kemudian dia menjadi ahli neraka. Tidak mungkin. Berarti Allah salah memuji. Allah Ta'ala tidak akan mengakui kebenaran seseorang, tapi ternyata di akhir hidupnya orang itu masuk neraka, orang itu tersesat. Tidak mungkin. Beda dengan pujian manusia. Oh, anaknya dipuji-puji, orang ini dipuja-puja. Bahkan sebelum kata ini orang soleh, ini calon penghuni surga. Ternyata di akhir hidupnya ateis, mati di atas ateis. Nah, itu pujian manusia. Bisa salah, karena sifatnya ada pada orang tersebut, tapi orangnya manusia nggak tahu apakah Allah meridhoinya atau tidak. Tapi kalau Allah sudah memuji kepada seseorang, maka jelas sifatnya ada dan orangnya pun jelas, dan dia tidak akan mungkin mati di atas kesesatan atau hidup di atas kesesatan, tidak mungkin. Kalau seandainya kemudian dia tersesat dan mati di atas kesesatan, berarti Allah salah memujinya, dan itu tidak mungkin. Dalam akidah yang lurus tidak mungkin terjadi seperti itu, kecuali dalam akidahnya Syiah. Karena dalam akidah Syiah ada sifat al-bada, ya. Dalam akidah Syiah ada al-bada. Al-bada itu apa? Allah salah dalam menentukan sesuatu kemudian merubahnya, menganulir gitu ya. Misalkan Allah muji, ternyata kemudian orang ini sesat dan mati dalam kesesatan, maka kemudian Allah akan merubah dari pujian menjadi celaan. Nah, Masya Allah, ini orang-orang, subhanallah, orang-orang Syiah ini mempermainkan sifat-sifat Allah Ta'ala. Ta'ala Allahu amma yaqulun wa subhanahu amma yasifun. Ya. Jadi di sini Allah Ta'ala memuji, meridhai, memberikan karunia kepada para sahabat. Maka siapa di antara kita yang mau dipuji oleh Allah Ta'ala? Siapa di antara kita yang mau diridhai oleh Allah Ta'ala? Siapa di antara kita yang mau diberikan karunia oleh Allah Ta'ala? Ikuti model yang sudah diakui oleh Allah Ta'ala setelah Rasul. Itu siapa? Para sahabat. Kalau mengikuti di luar para sahabat, apa tadi di akhir ayat?
ada Muhammad Rasulullah, satu. Kelompok kedua, walladzina ma'ahu, siapa? Sahabat. Kelompok ketiga yang disebutkan dalam ayat ini apa? Kelompok ketiga, liyagidha bihimul kufar. Kan di zaman Nabi cuma tiga, Nabi, sahabat, di luarnya siapa? Orang-orang kafir. Baik orang-orang kafir yang murni kafir maupun orang-orang kafir yang nyaru jadi muslim, itu orang-orang munafik. Yang pura-pura muslim itu munafik. Baik orang-orang kafir dari orang-orang musyrik maupun orang-orang kafir dari ahli kitab. Gak ada lagi yang lain. Maka barang siapa yang mencari percontohan atau permodelan di dalam memahami agama ini dari luar para sahabat, dia akan tersesat. Apa dalam ayat Al-Quran, fama ba'dal haqqi illa dhalal. Tidak ada setelah kebenaran kecuali apa? Kesesatan. Kalau Allah telah membenarkan para sahabat, maka di luar para sahabat kalau ada yang berbeda dengan sahabat, berarti apa itu? Ad-dhalal, kesesatan. Kalau Allah telah meridhai para sahabat, maka di luar para sahabat yang berbeda dengan sahabat, berarti apa itu? Diridhai atau dibenci? Al-ghayr, dibenci. Walaupun banyak orang memuji-mujinya, walaupun banyak orang mengikutinya, walaupun banyak orang membelanya, kalau itu berbeda dengan para sahabat, maka itu bukan kebenaran. Fama ba'dal haqqi illa dhalal, itulah kesesatan. Itu adalah keburukan, walaupun orang banyak memujinya. Ya. Dan kemudian yang keempat yang disebutkan di sini adalah bahwa orang yang membenci para sahabat, siapa mereka? Orang kafir. Ya. Apakah membenci sahabat merupakan kekufuran? Ya, di sini tafsil ya. Yang pertama, membenci seluruh sahabat atau banyak sahabat itu kafir. Dalilnya ayat tadi. Allah Ta'ala katakan liyagidha bihim, berarti keseluruhan sahabat. Kalau tidak keseluruhan sahabat adalah kebanyakan sahabat. Maka Imam Malik mengkafirkan siapa? Tadi orang-orang Rafidhah. Karena orang-orang Rafidhah ini mengkafirkan banyak sahabat. Hampir seluruh sahabat dikafirkan oleh Rafidhah, kecuali segelintir orang saja. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, membenci sahabat walaupun cuma satu orang. Tadi kan bicaranya seluruh atau banyak. Nah, ini sekarang yang kedua, membenci sahabat walaupun cuma satu orang. Kalau kebenciannya atas nama sahabatnya, atas nama persahabatan dia dengan Rasulullah SAW, maka itu juga disepakati kekufurannya. Jadi dia membenci kepada sahabat walaupun satu orang, benci pada seorang sahabat. Kenapa dia benci? Benci karena diam. Benci karena apa? Kesahabatan dia, persahabatannya dengan Rasulullah SAW. Maka ini kafir. Ya, bukan benci kepada
sifatnya, bukan benci kepada orangnya, tapi benci kepada kesahabatan dia, kedudukan dia sebagai sahabat Nabi SAW. Maka ini juga kafir. Kemudian yang ketiga, benci kepada seorang sahabat ya, karena urusan duniawinya, atau karena keburukannya, maka ini hukumnya fasik. Ini hukumnya apa? Fasik. Umpamanya ini ada orang yang membenci Muawiyah umpamanya. Kenapa dia benci kepada Muawiyah radhiyallahu anhu? Dia benci kepada Muawiyah karena dia meyakini Muawiyah sebagai orang yang memberontak kepada siapa? Ali umpamanya, sampai terjadi peperangan antara kaum muslimin. Dia benci kepada Muawiyah. Bencinya bukan karena Muawiyah sebagai sahabat, bukan. Bencinya bukan kepada kebenaran yang dibawa oleh Muawiyah, bukan. Tapi bencinya karena apa? Kesalahan pandangan, kesalahan ijtihad umpamanya yang dilakukan oleh Muawiyah dalam pandangan dia. Padahal kan itu hal yang nisbi, ya, siapa yang benar siapa yang salah, karena itu ijtihad. Maka orang ini fasik, tidak dikafirkan. Jadi yang dikafirkan yang mana tadi? Membenci kepada seluruh sahabat atau sebagian besar sahabat. Yang kedua, membenci kepada sahabat walaupun cuma satu orang, tapi bencinya itu atas nama apa? Kesahabatannya. Atas nama kesahabatannya. Jadi atas nama agamanya kalau begitu. Kemudian yang ketiga, ini yang tidak dikafirkan tapi ini fasik, benci kepada seorang sahabat, ya, dimana kebenciannya bukan karena agamanya, bukan karena apa? Kesahabatannya, tapi benci karena urusan dunianya, atau benci karena apa? Kesalahannya. Maka ini hukumnya fasik. Apakah kita tidak boleh membenci sahabat yang melakukan kesalahan? Tidak boleh. Membenci kesalahan iya, tapi membenci sahabatnya nggak boleh. Mana dalilnya? Masa kita membenci orang yang dipuji oleh Allah? Masa kita membenci orang yang diridhoi oleh Allah Ta'ala? Bukan berarti sahabat yang dipuji dan diridhoi Allah Ta'ala itu luput dari kesalahan. Enggak, kesalahan mereka ada, tapi kesalahan mereka sudah Allah Ta'ala maafkan, sudah Allah Ta'ala ampuni. Dan di antara dalilnya apa? Ya, perkataan Nabi SAW ketika ada sahabat yang mabuk kemudian dicambuk, ya, kemudian ada sahabat lain yang apa? Mencacinya, maka Nabi mengatakan apa? La tasubbuhu fa innahu yuhibbullaha wa rasulahu. Jangan kamu mencaci orang ini, karena sungguhnya dia mencintai Allah dan Rasulnya. Jadi walaupun dia mabuk, walaupun dia dikenakan hukuman had, dicambuk, tapi masalah cintanya dia kepada dan Rasulnya diakui oleh Rasulullah SAW. Sehingga ya, benci kepada mabuknya ya silakan, tapi mencaci orangnya nggak boleh. Jadi benci kepada kesalahan yang dilakukan oleh sahabat, kesalahannya ya iya. Ada sahabat yang apa contohnya? Berzina apanya ya? Ada yang berzina? Kita baca dalam apa? Bulughul
marong ya. Ya mereka memang ya, bukan malaikat ya, bukan orang yang tidak pernah melakukan kesalahan. Ada yang melakukan kesalahan. Sahabat yang mau membocorkan rahasia Rasulullah SAW, tapi kemudian Rasulullah SAW melarang mencacinya, melarang memakinya, melarang menjelek-jelekannya, walaupun itu adalah suatu kesalahan. Ketika ada sahabat as-sahabiyah yang mengaku berzina kemudian ditegakkan hukuman had, dirajam sampai meninggal, maka Rasul kemudian memujinya. Tentang wanita Gomidiyah yang dirajam, kemudian Rasul mengatakan apa? Innaha tabat 'ala Allahi, sesungguhnya dia telah bertobat kepada Allah, taballahu 'alaiha, dan Allah menerima taubatnya. Lau kusimat ala ahlil madinati lawasi'ahum, seandainya taubat yang Allah berikan kepada wanita ini dibagikan kepada penduduk Madinah, itu cukup bagi mereka. Saking besarnya taubat yang Allah berikan kepada wanita tersebut. Jadi nggak boleh membenci sahabat, walaupun sahabat tersebut melakukan apa? Kesalahan. Idza dzukira ashabi fa'amsiku. Kalau disebutkan sahabatku, maka tahanlah lisan kalian. Tahan dari apa? Membencinya, mencacinya, memakinya. Nah, maka ini diantara ayat yang menunjukkan kewajiban kita mengikuti manhaj salaf. Karena as-salafus salih, para sahabat ridwanullah alaihim, mereka orang yang telah dipuji oleh Allah Ta'ala, orang yang telah diakui kebenaran, pemahaman dan keilmuan mereka serta amalan mereka dalam agama ini, orang yang telah Allah Ta'ala ridhoi, orang yang Allah Ta'ala berikan kepada mereka karunia dan anugerah. Maka barang siapa yang ingin mendapatkan hal-hal baik tadi, ikuti para sahabat ini. Wajib mengikuti para sahabat. Ya, sampai sini dulu. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wasallam ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.